Syekh Hasanuddin Qura boleh dibilang sebagai pembabat agama Islam di tanah Pasundan. Mempunyai keunikan sendiri dalam berdakwah, membuatnya masuk pada jajaran pendakwah ulung di bumi Nusantara. Namun begitu, siapakah sebenarnya dari Syekh Hasanuddin Qura? Negara Kertabumi mencatat bahwasannya Syekh Hasanuddin Qura adalah putra dari Syekh Yusuf Siddiq asal negeri Campa. Beliau datang ke tanah Jawa bersama dengan armada Cina yang dikomandoi oleh Panglima Besar Wei Ping dan juga Laksamana Tehu atau Cheng Ho. Setelah beliau melalui perjalanan dari Campa, beliau kemudian turun dan memutuskan tinggal di daerah Karawang. Setelah beliau turun, armada Cina tadi kemudian melanjutkan perjalanannya ke bandar atau pelabuhan Muara Jati Cirebon. Kemudian menjalin hubungan dengan Syah Bandar di tempat itu bernama Ki Gedeng Topo, lalu membangun sebuah menara atau mercusuar di pelabuhan Muara Jati Cirebon. Setelah beliau tinggal agak lama di daerah Karawang, kemudian beliau memutuskan untuk menikahi gadis bangsawan bernama Nyai Retno Parwati. Kemudian mendirikan sebuah pesantren pada tahun 1418 Masehi atau 1418 Masehi di Tanjung Pura, yaitu setahun setelah kunjungan armada Cina di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho kelima tahun 1417 Masehi. Cara beliau berdakwah tergolong unik pada waktu itu, yaitu di samping caranya beliau berdakwah menguraikan agama Islam dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, beliau juga berdakwah dengan suara. Dakwah dengan suara inilah yang nantinya membuat masyarakat setempat berbondong-bondong masuk Islam karena merasa takjub masyarakat setempat, apalagi jika beliau menggunakan suara emasnya tadi untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dari suara itulah masyarakat setempat banyak yang masuk Islam karena takjub pada suaranya. Dengan bersahadat, mengikrarkan syahadat tanpa paksaan dan juga tanpa peperangan. Dakwah beliau dengan cara inilah yang membuat beliau dijuluki Al-Qurra. Al-Qurra sendiri itu dari bahasa Arab yang artinya orang yang ahli dalam Al-Quran, baik itu melantunkan atau menguraikan. Karena Al-Qurra, Qurra itu dari bahasa Arab Al-Qurra, isim fa'il artinya orang yang ahli dalam membaca. Maksudnya membaca di sini adalah membaca Al-Quran, karena al itu adalah al isim ma'rifat kalau di ilmu gramatika Arab. Tempat beliau berdakwah yaitu di Bandar Karawang adalah tempat yang strategis bagi kerajaan Pajajaran. Beliau ini semasa dengan kerajaan Pajajaran. Tempat beliau berdakwah itu menjadi pelabuhan penting
bagi kerajaan Pajajaran, di samping menjadi jalur utama perniagaan, juga menjadi jalur utama di persimpangan jalan dari ibu kota Pakuan Pajajaran ke Kawali hingga ke Galuh Pakuan. Karenanya Prabu Anggalarang yang mengetahui hal tersebut segera mengusir Syekh Hasanuddin Kuro. Prabu Anggalarang memintanya untuk segera angkat kaki dari Karawang. Syekh Hasanuddin pun mematuhinya, lalu pindah ke Malaka. Prabu Anggalarang ini adalah seseorang yang pada waktu itu menjabat sebagai raja di kerajaan Pajajaran. Dia bernama lain Niskala Wastu Kancana, memerintah pada tahun 1371 sampai 1474 Masehi. Ketika Syekh Hasanuddin hendak pergi dan juga berpamitan ke Ki Gedeng Topo, yaitu seorang sah bandar atau kepala pelabuhan di Muara Jati Cirebon, Syekh Hasanuddin pun diminta untuk mengasuh putrinya yang bernama Nyai Subanglarang untuk diajari agama Islam di Malaka. Singkat cerita, merasa bahwasanya Malaka bukan jalan dakwahnya, Syekh Hasanuddin pun kembali lagi ke Karawang dekat pelabuhan dan juga mendirikan langgar atau musola di daerah situ. Tak selang lama, langgar itu pun ramai dan juga berkembang pesat. Kemudian langgar tersebut menjadi pesantren dan membuat masyarakat berbondong-bondong masuk ke pesantrennya. Melihat antusiasme penduduk yang rame-rame masuk ke pesantrennya, membuat beritanya tersebar luas, apalagi tempat beliau tersebut adalah tempat strategis, yaitu di dekat pelabuhan. Berita itu pun tak selang lama sampai ke telinga Prabu Anggalarang, membuatnya marah besar. Apalagi sudah diusir kok, tapi malah kembali lagi dan malah mendirikan pesantren yang bahkan lebih besar. Hal tersebut membuat Prabu Anggalarang sangat marah luar biasa dan mengutus putra mahkotanya, yaitu Raden Pamenah Rasa yang nantinya namanya menjadi Prabu Siliwangi, untuk menutup pesantren dari Syekh Hasanuddin Kuro tersebut. Namun begitu setelah Raden Pamenah Rasa tadi sampai ke pesantrennya, beliau tak sengaja mendengar suara alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Nyai Subanglarang, putri Ki Gedeng Topo sekaligus murid dari Syekh Hasanuddin Kuro tersebut, membuat Raden Pamenah Rasa terpesona, jatuh hati kepada Nyai Subanglarang. Kemudian Raden Pamenah Rasa pun memutuskan untuk menikahi Nyai Subanglarang dan juga tidak jadi menutup pesantren dari Syekh Hasanuddin Kuro. Hal ini agak mirip dengan proses masuknya Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar masuk Islam itu sebab mendengar adiknya kalau nggak salah membaca Al-Quran dan sajak-sajaknya yang luar biasa. Namun Raden Pamenah Rasa tidak jadi menutup
pesantrennya sebab mendengar keindahan suara dari Nyai Subang Larang tersebut. Ini mungkin menunjukkan akan mukjizat Al-Quran yang begitu luar biasa. Menurut naskah Negara Kereta Bumi, Syekh Hasanuddin Qurra ini mempunyai seorang putra bernama Syekh Bentong. Lalu Syekh Bentong ini kemudian menikahi seorang muslimah keturunan China atau Tiongkok bernama Siu Teyo. Lalu dari pernikahannya Syekh Bentong dan juga Siu Teyo melahirkan seorang muslimah Cina yang bernama Nai Retno dengan nama Cina Siu Banci. Darinya kemudian Siu Banci diambil selir oleh Raja Brawijaya kelima atau Raja Majapahit. Kemudian dari hubungannya siapa tadi? Raja Majapahit atau Prabu Brawijaya dengan Siu Banci tersebut melahirkan seorang putra yang kemudian nantinya dikenal dengan nama Raden Fatah atau Raja Islam Demak pertama. Maka jika sumber ini benar, Syekh Hasanuddin berarti adalah kakek buyut dari Raden Fatah jalur ibu.